Bapak Ibu sekalian, kita tentu telah mendengar tentang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Banyak pertanyaan seputar bagaimana mengimplementasikannya. Video ini kami buat untuk membagi pengalaman kami dalam menyikapi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk dapat mengemas kurikulum pendidikan tinggi yang telah kita miliki. Kita tentu telah sama-sama memahami bahwa untuk meningkatkan efektivitas kurikulum, berdasarkan KKNI kita telah menyusun kurikulum pendidikan tinggi yang diupayakan selaras dengan kebutuhan industri dan berdasarkan pada gambaran profesi yang akan diampu lulusan, sehingga dihasilkan CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi kualifikasi KKNI. Kita tetap percaya bahwa kebijakan kurikulum Merdeka Belajar pasti merupakan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan ketercapaian CPL. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kurikulum Merdeka Belajar akan meningkatkan efektivitas pencapaian CPL dari kurikulum pendidikan tinggi yang telah kita miliki dan kita laksanakan. Secara pribadi kami telah melihat bahwa implementasi kurikulum Merdeka Belajar akan mendorong program studi untuk meningkatkan efektivitas mewujudkan capaian pembelajaran lulusan dengan memperkuat CPL dan memperluas wawasan. Video ini dibuat bukan untuk menggurui, namun sebagai bentuk semangat untuk berbagi dan berdiskusi tentang bagaimana kami mempersiapkan dan menyesuaikan kurikulum pendidikan tinggi dengan mengemasnya dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Langkah pertama adalah mempersiapkan desain kurikulum Merdeka Belajar kita. Kita semua tentu telah mengenal komposisi kurikulum pendidikan tinggi yang memuat nilai sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Tentunya muatan ini telah kita adaptasi dalam rangkaian mata kuliah dalam kurikulum kita. Dan kita juga menyadari bahwa cara mengadaptasi komposisi kurikulum pendidikan tinggi pada kelompok mata kuliah akan bervariasi antara program studi satu dan lainnya. Yang kita perlukan dalam langkah ini adalah matriks kajian mata kuliah dan CPL yang merupakan matriks penting sebagai alat bantu kita dalam memulai menyusun KMBKM dari kurikulum pendidikan tinggi kita. Jadi bicara tentang bahan kajian, mata kuliah dan capaian pembelajaran, kita dapat mereferensinya pada buku kurikulum pendidikan tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mawar pada tahun 2014. Kalau tidak salah itu ada di halaman 54. Nah, ini dia. Ini adalah matriks kaitan bahan kajian dan CPL lulusan. Tapi kita bisa memodifikasi matriks ini. Matriks ini ingin menyampaikan tentang keterkaitan antara capaian pembelajaran dan bahan kajian. Apabila kita bisa, memang kita bisa sekaligus mematrikskan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum kita. Dalam prakteknya di program studi kami Agribisnis Hortikultura, jenjang pendidikan Diploma 4 Sarjana Terapan, kami menyusun matriks capaian pembelajaran, mata kuliah, dan bahan kajian dengan cara seperti ini, di mana kami menempatkan mata kuliah dalam kolom ini, lalu kemudian kami menempatkan bahan kajian pada bagian atas dan menerjemahkan capaian pembelajaran mulai dari tata nilai, capaian pembelajaran yang terkait dengan pengetahuan umum, pengetahuan khusus, dan keterampilan pada bagian ini. Lalu kami mematriks setiap bahan kajian beserta dengan capaian pembelajaran beserta mata kuliahnya, lalu menandainya demikian. Matriks ini adalah matriks dasar penting yang akan kita gunakan dalam penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi coba kita cek kembali ketersediaan matriks ini dalam buku kurikulum kita, dan kita akan mulai dari matriks ini. Untuk mempersiapkan matriks bahan kajian, CPL, dan mata kuliah yang telah kita miliki, maka kita perlu mempersiapkan matriks baru dengan merubah struktur matriksnya sehingga lebih mudah dievaluasi. Kita akan dapatkan matriks transpose yang seperti ini, di mana saat ini bahan kajian berada di kolom, sedangkan
di row ini terdapat mata kuliah yang ditawarkan. Lalu kita lakukan perapian dari matriks ini, proses pengelolaan matriks ini. Setelah kita atur demikian, nah kita akan dapatkan matriks baru yang jauh lebih kompak dan lebih mudah dibaca. Jadi di kolom ini kita akan dapatkan capaian pembelajaran kita, sedangkan di dalam row, dalam baris ini kita akan dapatkan mata kuliah yang kita sajikan. Dengan modal matriks ini maka kita siap untuk melakukan pembahasan mengenai mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi sebelum digunakan, kita perlu kembali untuk melihat konstruksi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kita inginkan. Karena kita perlu memberikan catatan spesifik yang akan kita terapkan dalam tabel ini. Masih dalam tahapan pertama ini, selanjutnya kita harus mulai menyusun konstruksi kurikulum Merdeka Belajar yang diharapkan oleh program studi berdasarkan kurikulum yang sudah ada. Untuk itu, peran institusi perguruan tinggi menjadi sangat penting untuk menentukan postur dasar dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bersama lembaga, kami berkomitmen untuk mengadaptasikan kurikulum pendidikan tinggi kami untuk memuat tambahan 20 SKS mata kuliah yang berasal di luar program studi di dalam perguruan tinggi, 20 SKS mata kuliah yang dapat ditempuh di luar Politeknik WBI, dan tambahan 40 SKS kegiatan Merdeka Belajar di luar perguruan tinggi. Untuk dapat memuat tambahan tersebut dalam komposisi kurikulum Merdeka Belajar, maka program studi mulai menyusun skenario yang harus dilakukan dengan upaya 1. Melakukan perampingan isi kurikulum pendidikan tinggi sehingga dapat memberikan ruang bagi prodi untuk menawarkan dan ruang bagi mahasiswa untuk menempuh mata kuliah Merdeka Belajar. Yang kedua, upaya mengintegrasikan beberapa mata kuliah dalam kegiatan Merdeka Belajar, baik dengan menawarkannya melalui mata kuliah yang dapat ditempuh di perguruan tinggi lain, maupun mengalihkan bentuk penyelenggaraan dari mata kuliah tersebut ke bentuk kegiatan Merdeka Belajar yang lebih efektif. Langkah kedua yang tidak lepas dari langkah pertama adalah mengukur kemampuan dalam menetapkan kegiatan. Hal ini penting karena bagi kami tidak mungkin untuk mengadopsi seluruh kegiatan Merdeka Belajar dalam waktu singkat. Untuk itu, kami perlu mengukur kekuatan dan peluang apa yang dapat digunakan untuk menjustifikasi kegiatan Merdeka Belajar yang bisa diadopsi. Untuk melakukan pemilihan tersebut, dilakukan diskusi di tingkat institusi dan tingkat program studi tentang hal yang perlu diperhatikan sebagai pembatas pemilihan kegiatan Merdeka Belajar, yaitu kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, industri, dan masyarakat, serta tidak ketinggalan kesiapan dan kemampuan mahasiswa. Pengukuran ketersediaan kerjasama ini dilakukan dengan pemetaan oleh institusi. Menyadari keterbatasan program studi untuk dapat melaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan sebagai kegiatan Merdeka Belajar, maka institusi melakukan pemetaan terhadap semua program studi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kemampuan masing-masing program studi untuk dapat menyelenggarakan ke-8 kegiatan yang ditetapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kegiatan yang dipetakan itu adalah kegiatan pertukaran pelajar, kegiatan magang atau praktek, kegiatan asistensi di satuan pendidikan, kegiatan penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi proyek independen, maupun kegiatan membangun desa dalam bentuk KKN tematik. Untuk dapat menggali data tersebut, maka
institusi menyiapkan angket yang memuat berbagai kriteria untuk menyatakan kesiapan bagi masing-masing kegiatan. Di dalam angket juga terdapat beberapa poin kritis yang diberikan secara khusus yang merupakan poin kritis bagi setiap kegiatan, dan ini berbeda untuk satu kegiatan dengan kegiatan lain. Lalu program studi diminta untuk memetakan kriteria yang telah dilakukan atau sedang digagas atau yang sulit dilakukan dalam jangka pendek. Demikian seterusnya, setiap kegiatan diberikan angket tersendiri, dan setiap angket ini akan memberikan feedback dan memberikan gambaran tentang kesiapan masing-masing program studi untuk masing-masing kegiatan. Keberadaan angket untuk memetakan potensi program studi dalam melakukan 8 kegiatan Merdeka Belajar ini mengindikasikan bahwa manajemen di tingkat institusi menyadari adanya perbedaan potensi tiap program studi dalam kemampuan untuk memenuhi 8 kegiatan Merdeka Belajar. Dan pada akhirnya, kegiatan yang disepakati di tingkat institusi adalah kegiatan yang secara relatif dapat dilakukan oleh semua program studi. Jadi, tidak seluruh kegiatan dari 8 kegiatan Merdeka Belajar yang diputuskan untuk dapat dilakukan pada jangka pendek. Namun, hanya dipilih beberapa kegiatan yang dianggap secara potensial dapat dilaksanakan oleh semua program studi di dalam institusi kami. Dan hasilnya, hasil angket kesiapan selanjutnya dibahas dan memberikan kesimpulan yang pertama bahwa mata kuliah di luar perguruan tinggi belum ditawarkan, namun tetap diupayakan untuk menjajaki dan menginisiasi melalui tahapan pertukaran dosen dalam pengajaran antar perguruan tinggi. Sedang kegiatan Merdeka Belajar yang diputuskan akan diadaptasi dalam kurikulum, dari 8 yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program studi kami hanya memilih 4 kegiatan, yaitu KKN tematik mandiri, internship 1 dan 2, kewirausahaan mandiri, dan proyek mandiri. Inilah yang menjadi titik tolak program studi untuk melakukan penyesuaian kurikulum pendidikan tinggi dan mengemasnya menjadi kurikulum Merdeka Belajar.